Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anggitun Rafifah dan ini teman-teman saya. Jadi di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang digital marketing. Teman-teman pasti udah sering dengar dong tentang istilah digital marketing. Tapi kalian tahu nggak sih apa artinya digital marketing? Apa saja jenisnya? Bagaimana konsepnya? Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya. Digital marketing adalah sebuah aktivitas promosi ataupun kegiatan pemasaran yang berguna untuk mempromosikan sebuah brand, sebuah produk ataupun jasa dengan menggunakan media online atau media digital. Jadi kegiatan promosi ini dilakukan secara daring, tidak dilakukan secara tatap muka atau secara konvensional gitu. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO, Search Engine Optimization, lalu ada perikanan online seperti Facebook AdSense dan Google AdSense, ketiga promosi media cetak, keempat iklan televisi dan radio, kelima billboard elektronik, keenam email marketing, ketujuh mobile marketing, dan lainnya. Jenis-jenis dari digital marketing. Yang pertama adalah website. Website ini merupakan hal penting karena menunjukkan profesionalisme dari sebuah perusahaan. Karena website ini merupakan alat dan sarana yang digunakan perusahaan dengan tujuan melihat prospek bisnis berdasarkan tujuan akhirnya. Website juga membantu konsumen untuk mengetahui nih bisnis kita. Jadi promosi yang kita lakukan itu bisa lebih hemat dan dengan media yang lebih mudah digunakan. Yang kedua adalah email marketing. Jadi email marketing adalah sebuah email yang berisikan konten-konten yang digunakan perusahaan untuk melakukan pemasaran. Nah, biasanya email ini itu berisi pesan komersial yang dikirimkan kepada pelanggan ataupun konsumen yang berisi tentang kegunaan produk, kelebihan produk, tentang promo-promo ataupun event-event yang sedang berlangsung. Ketiga adalah search engine marketing. Search engine marketing ini terbagi atas dua, yaitu search engine optimization dan search engine marketing. Keduanya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan lebih murah. Kebalikannya, kalau SEM berbayar namun lebih cepat prosesnya. Yang keempat adalah social media marketing. Social media marketing adalah sebuah bentuk pemasaran dengan menggunakan media sosial ataupun situs web jaringan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang kita miliki. Dengan sosial media ini kita bisa menjangkau lebih banyak orang dan juga masyarakat untuk mengetahui nih produk kita. Nah, dengan promosi yang menarik di sosial media tentunya akan membuat masyarakat itu tertarik untuk membeli produk ataupun menggunakan jasa kita. Terakhir adalah online advertising. Online advertising adalah seluruh iklan yang berada di ranah digital dan membantu pengiklan untuk menjangkau pengguna dengan pesan yang disampaikan. Contoh dari online advertising ini adalah platform seperti Facebook AdSense, YouTube AdSense, dan Instagram AdSense, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Konsep online marketing. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 mencapai 68% di Amerika Serikat, 91% di Eropa, dan 109% di Asia. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Manfaat digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan media digital ini bisa dilakukan dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Digital marketing ini juga bisa atau dapat diukur secara real time dan juga tepat.
Yang kedua adalah kemudahan evaluasi. Hasil dari kegiatan pemasaran tentu bisa langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk tersebut dilihat dan berapa persen konversi dari penjualan dari tiap-tiap iklan, serta sebagainya. Dan yang ketiga adalah jangkauan yang lebih luas. Jangkauan geografis dari digital marketing yang tentu sangat luas dan bisa menyebarkan produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dan juga dengan memanfaatkan internet. Berikut adalah cara memulai digital marketing. Yang pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, serta jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda, jadi uruslah hal tersebut dengan baik. Yang kedua adalah siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Dan Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten tersebut. Yang ketiga, Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi tiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap citra brand yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Sardafi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kelebihan digital marketing. Keuntungan utama digital marketing ialah Anda dapat menargetkan pasar yang lebih luas menggunakan biaya yang jauh lebih sedikit dan menggunakan cara-cara yang jauh lebih dapat diukur. Yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan digital marketing. Yang pertama yaitu 1. Biaya jauh lebih rendah untuk jangkauan yang sama. 2. Mempermudah komunikasi berkala. 3. Mempermudah memilih target spesifik. 4. Mudah diukur efektivitasnya. 5. Mudah disesuaikan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam digital marketing. Kelebihan dan kemudahan pemasaran digital marketing yang disebutkan di atas tidak membuatnya tanpa tantangan. Seperti halnya marketing konvensional, tantangan-tantangan tersebut harus dipelajari atau diatasi agar dapat memperoleh manfaat digital marketing dengan maksimal. Yang pertama yaitu investasi waktu. Media digital seperti Facebook dan iklan Google memerlukan banyak waktu untuk menguji keefektivitasannya. Begitu juga setiap konten dan materi iklannya. Yang kedua yaitu bisnis Anda jauh lebih terekspos. Hal ini merupakan kelebihan namun juga dapat menjadi tantangan atau menimbulkan kesulitan yang tidak dapat mengatasinya. Selanjutnya, tantangan dalam digital marketing. Yang pertama yaitu waktu untuk pelatihan. Sudah cukup banyak orang di Indonesia yang mengenal digital marketing, namun sayangnya masih belum menjadi hal yang umum. Begitu juga yaitu regulasi privasi, undang-undang dan peraturan terkait privasi pengguna yang perlu diperhatikan dan dipahami agar usaha-usaha untuk mengenali profil pelanggan tidak menyalahi hukum. Selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan mengenai platform dan contoh digital marketing. Yang pertama yang akan saya sebutkan yaitu tentang search engine. Penggunaan search engine atau mesin cari untuk aktivitas marketing dapat dilakukan dengan cara organik atau search engine optimization maupun berbayar menggunakan iklan. Yang kedua, search engine optimization atau SEO. Sesuai namanya, SEO atau search engine optimization merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar sebuah halaman web menempati urutan terbaik pada hasil pencarian. Hampir semua pengelola web mengoptimalkan website mereka untuk Google, dan Google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Strategi digital marketing.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi digital marketing yang bisa diterapkan di bisnis teman-teman semua. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Yang kedua, Content Marketing. Yang ketiga ada Social Media Marketing. Yang keempat ada Pay per Click atau PPC. Yang kelima ada Affiliate Marketing atau afiliasi. Yang keenam ada Email Marketing. Dan yang ketujuh Google Business. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO, adalah cara optimasi website agar bisa mendapatkan rating yang bagus di hasil pencarian. Nah, semakin besar ratingnya, semakin banyak pula kritik yang kita dapat, dan dari sana pula kita mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kedua ada Content Marketing. Ini cara promosi melalui konten. Bukan sembarang konten loh ya. Konten yang dibuat harus marketing dan harus disesuaikan kebutuhan dengan calon pembelian. Akan lebih baik jika kita bisa membuat konten yang menjawab permasalahan dari calon pelanggan. Solusi yang dimaksud tentu saja bisa berhubungan dengan produk atau layanan yang dijual. Selain itu, konten marketing harus konsisten. Karena cara marketing online yang satu ini pesaingnya sangat ketat. Kalau kita lengah, kita bisa saja dikejar oleh online kompetitor. Tiga ada Social Media Marketing. Bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan jasa ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Halo Kak, kenalin nama aku Lilin Diananda Syaparengga. Di sini aku mau ngelanjutin presentasi teman aku gitu. Nah, aku nomor 4 yaitu Pay per Click. Nah, biasa disebut dengan PPC. Nah, PPC itu adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs kakak dengan bayaran setiap kliknya gitu. Nah, jadi itu semacam kayak saham gitu ya Kak. Kayak misalkan contohnya tuh Google AdWords gitu. Nah, jadi kakak itu ngebayar lalu dapetin slotnya terata setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya gitu. Nah, terus aku juga mau jelasin nomor 5 yaitu affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini ketika kakak mau bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kakak. Nah, jadi yang dimaksud dari sini itu, jadi kakak itu nggak punya produk atau jasa yang untuk dijual, tapi kakak bisa memasarkannya produk atau jual itu dari penjualnya tersebut, kayak penjual orang lain. Jadi misalkan itu ada seorang penjual, dia ngejualin barang-barang, misalkan aku contohnya aja kayak produk ini. Nah, ini ada Milku. Nah, jadi misalkan kakak ini mau ngejual susu ini. Nah, susu ini kakak nggak punya barangnya, tapi kakak juga bisa menjualnya bagaimana. Jadi kakak bisa ngambil barang ini ke aku, terus kakak jualin, kakak pasarin ke internet. Nah, terus kakak bakalan dapat komisinya. Nah, komisinya itu didapetin seberapa banyak kakak menjual barang tersebut gitu. Nah, nomor 7 ada email marketing. Nah, email marketing itu suatu bentuk pemasaran langsung serta pemasaran digital yang menggunakan email untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis. Nah, jadi ini itu manfaatnya membantu buat pelanggan mengetahui item atau penawaran tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam upaya otomatisan pemasaran. Oke Kak, nah aku lanjut lagi ke nomor 8. Nah, nomor 8 itu ada email bisnisku. Nah, email bisnisku itu atau yang sering kita temuin itu kayak Google Bisnisku. Nah, Google Bisnisku itu adalah sebuah tool yang disediakan untuk Google untuk membantu bisnis mendapatkan tampilan profil secara gratis pada halaman harian pencarian. Nah, jadi email bisnis itu ngebantu kakak, misalkan kakak itu mau usahanya itu di mana gitu, misalkan pelanggan atau customer bakalan cari nama toko kakak, terus alamat kakak itu ada di mana, nanti
itu bakalan muncul Kak sama pelanggan yang Kakak cari. Misalkan Kakak itu namanya itu kayak es teh gitu. Nah, kita cari semuanya es teh. Nah, itu bakalan dapat namanya tempat-tempatnya. Nah, Kakak itu tempatnya di mana, nomor teleponnya berapa gitu. Pokoknya menyangkut tentang bisnis yang Kakak jalani itu, seperti tempatnya, nomornya, terus bukanya jam berapa gitu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Bari. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang digital marketing. Berapa anggaran digital marketing? Mahal atau tidaknya digital marketing tergantung dengan jenis yang digunakan oleh perusahaan. Jika digital marketing seperti SEO, seperti konten, tentu saja tidak menghabiskan banyak anggaran. Akan tetapi jika digital marketing seperti brosur online serta email, tentu saja memerlukan biaya-biaya tertentu. Setelah mengetahui tentang pengertian digital marketing untuk kesuksesan dan kelancaran bisnis Anda, tentu juga harus didukung perencanaan keuangan yang baik, melakukan perhitungan, pelaporan, dan analisa keuangan merupakan kegiatan pendukung untuk melakukan strategi pemasaran. Yang selanjutnya, kesalahan umum pada digital marketing. 1. Strategi tidak tepat sasaran. Yang kedua, memahami calon konsumen. Yang ketiga, mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Yang keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.